Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah masih bertemu dengan Ustazah Nita. Di pekan ini kita akan membahas tentang tema 2 dan subtema 3. Tapi sebelum ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Pastikan teman-teman sudah siap untuk berdoa. Teman-teman silahkan ikuti instruksi dari Ustazah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Lanjut ke materi. Pekan ini, Ustazah sudah memberikan materi yang mana di dalamnya akan membahas tentang tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh. Dari makna bersatu kita teguh, Indonesia mempunyai landasan Bhinneka Tunggal Ika yang mana walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, kita sebagai negara Indonesia mempunyai beberapa suku, beberapa agama, beberapa ras, tetapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Contohnya, ketika Ustazah mempunyai teman, tetapi temannya itu bukan Islam, melainkan non-Islam, tetap Ustazah akan selalu menghargai dan menghormati agama yang dianut teman Ustazah. Dan kembali lagi kepada teman-teman, jika teman-teman sedemikian mempunyai teman tetapi berbeda agama, pastikan teman-teman juga harus saling menghargai dan saling menghormati. Langsung masuk ke materi. Pekan ini akan membahas tentang makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya. Alhamdulillah, Hari Kemerdekaan Indonesia sudah terlewati di tanggal 17 Agustus tahun 2020 kemarin, yang mana Indonesia sudah berdiri atau merdeka 75 tahun. Seperti pada umumnya, euforia masyarakat menyambut Hari Kemerdekaan terbilang tinggi. Hal-hal semacam perlombaan, memasang bendera, hingga yang paling sakral adalah upacara bendera. Namun, di balik semua kegiatan tersebut, ada baiknya kamu lebih memahami arti sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Tidak hanya ikut merayakan, makna penting dari kemerdekaan Indonesia di bawah ini pastinya harus kamu resapi. Yang pertama, makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya itu ada: merdeka bukan berarti akhir dari sebuah perjuangan. Sejarah panjang para pejuang kemerdekaan yang membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah tentu bukanlah sebuah hal yang dianggap remeh. Keringat, tenaga, hingga nyawa dipertaruhkan demi yang namanya sebuah kemerdekaan. Namun, perlu kamu ketahui, kita sebagai generasi saat ini tentu tidak bisa duduk santai menikmati hasil dari para pejuang. Justru, kita mengembangkan hasil yang diperoleh oleh para pejuang. Tentu perlu kamu renungi hal apa saja yang telah kamu berikan bagi negara Indonesia tercinta ini. Nah, hal apa yang kalian pernah lakukan demi negara Indonesia tercinta ini? Ayo, lanjut. Menjadi pengingat bahwa sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan berhasil. Makna kemerdekaan Indonesia tentu tidak hanya sekedar kalimat kosong tanpa arti. Di dalamnya terdapat sejarah panjang penuh perjuangan tanpa henti. Dari sini, kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya diperingatkan bahwa sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ustazah berikan contoh. Ketika teman-teman belajar, pastikan belajar dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang mana ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kalian akan berhasil. Lalu selanjutnya, momen pemersatu bangsa.
Momen kemerdekaan menjadi salah satu momen yang membuat seluruh masyarakat Indonesia bersatu. Dari ujung timur hingga barat Indonesia semua dengan lantang mengucapkan, "Aku Indonesia." Dari sini dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah salah satu momen terbaik untuk menghilangkan perselisihan dan membangun persatuan satu sama lain. Sama halnya ketika teman-teman masih tatap muka ketika belajar dulu masih keadaan normal. Nah, ketika teman-teman belajar dengan berkelompok itu bisa membuat momen pemersatu teman-teman dengan teman yang lainnya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, pentingnya rasa saling menghormati dan saling menghargai. Makna sejati kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah adanya rasa saling menghormati dan menghargai, baik itu terhadap sesama masyarakat Indonesia ataupun berbeda dunia. Dan yang utama yaitu para pahlawan yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti di awal tadi, kita harus saling menghormati dan saling menghargai walaupun kita berbeda agama. Selanjutnya, kemerdekaan Indonesia adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa dipandang oleh sebelah mata. Mungkin hal ini sering dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Kita terlalu sibuk dengan adu pendapat dan hal-hal yang sering membuat masyarakat kita sendiri merasa lebih rendah dari masyarakat negara lain. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan Indonesia adalah sebuah bukti bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hebat. Terlepas dari berbagai permasalahan yang melanda bangsa ini, kita sebagai masyarakat Indonesia harus yakin bahwa masyarakat Indonesia itu pasti bisa. Nah, Ustazah contohkan ketika di tahun kemarin di 2019 ada turnamen Asian Games. Nah, disitulah kita tahu bahwa olahragawan lalu banyak sekali mereka mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Ada yang bisa bermain bulu tangkis, bermain basket, dan yang lainnya. Selanjutnya, perjuangan akan lebih berat ke depannya. Kenyataan ini perlu kamu resapi. Kata siapa perjuangan kita saat ini telah berakhir dalam proses mencapai kemerdekaan. Walaupun kemerdekaan dari penjajah sudah kita raih, kemerdekaan yang sebenarnya telah menanti kita ke depannya. Kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang luhur dan berlandaskan Pancasila tentu bukan tugas yang mudah di era globalisasi saat ini. Namun percayalah, hal tersebut dapat dilalui dengan mudah, bahkan bisa dicapai jika semua masyarakat Indonesia bersatu tanpa saling menjatuhkan. Nah, walaupun Indonesia sudah merdeka dari para Belanda dan Jepang, pastinya kita sebagai anak bangsa harus mempunyai cita-cita dan tekad untuk bisa memajukan Indonesia yang lebih sejahtera lagi. Nah, alhamdulillah dari materi di atas Ustazah dapat menyimpulkan bahwasanya makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya itu untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa untuk lebih sejahtera lagi, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, serta mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, dari tujuan materi di atas, anak dapat mengetahui apa makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya, yang mana merdeka bukan berarti akhir dari sebuah perjuangan, serta momen pemersatu bangsa. Nah, jika dikaitkan dengan Islam, ketika pada zaman Rasulullah SAW ada khalifah yang paling dekat dengan beliau yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang meneruskan perjuangan Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang kaya raya dan kaya harta. Sifatnya yang hampir mirip dengan Nabi Muhammad ini membuat Abu Bakar As-Siddiq sering dianggap mempunyai karakteristik yang mirip dengan Nabi, sehingga tak heran kemudian beliau menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Nah, bayangkan ketika Insinyur Soekarno memerdekakan Indonesia, kita sebagai anak bangsa harus selalu memajukan bahwasanya Indonesia
harus lebih maju dan lebih sejahtera. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai proyeknya teman-teman. Setelah melihat video ini, silahkan kerjakan soal uraian pada lembar proyek, jawablah pada buku tulis, lalu kirimkan hasil pekerjaanmu berupa foto pada Classroom. Selamat mengerjakan teman-teman. Alhamdulillah, pemaparan materi IPS kali ini sudah tuntas. Pastikan teman-teman selalu dipelajari lagi di rumah agar tidak lupa. Setelah pembelajaran selesai, kita akan menutup dengan doa. Teman-teman, pastikan duduk dengan rapi. Jika sudah, kita akan berdoa. Alhamdulillah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mohon maaf ya sebesar-besarnya dari Ustazah jika ada perkataan atau kata-kata yang salah, mohon dimaklum adanya. Jazakillah khairan kasiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.